Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut juga dengan tauhid bermakna keyakinan mutlak bahwa Allah itu satu atau tunggal dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Jadi di situ keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ bisa kita lihat dan juga pahami, baik keesaan di dalam zatnya, keesaan di dalam sifatnya, dan juga keesaan di dalam perbuatannya. Apa maknanya di sini? Bahwa tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala hal. Itulah makna dari esa dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu dan tidak ada yang setara atau menandinginya. Makanya di situ kita senantiasa meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu hal yang lain. Salah satu contohnya, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan tadi di situ tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu. Artinya tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan ciptaan. Perlu kita pahami bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ tidak membutuhkan ciptaan, melainkan makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kehidupan di dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan segala nikmatnya terhadap makhluknya. Khususnya di situ makhluknya yang saya sebutkan di sini adalah manusia
dan juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Makanya di situ kita senantiasa selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Saya katakan tadi, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya, melainkan seluruh alam bergantung kepadanya. Artinya, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah rincian makna keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, esa dalam zatnya, atau disebut juga dengan ahad. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur, bukan hasil gabungan dan tidak terbagi-bagi. Jadi yang dimaksud dengan esa di sini tunggal dan tidak terbagi dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Makanya dikatakan di situ esa dalam zatnya, atau disebut juga dengan ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Esa di situ artinya tunggal atau ahad atau satu, tidak ada sekutu yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu yang lain. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Semua makhluknya, ciptaannya di alam semesta ini hanya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi itulah perbedaan makhluk dengan Sang Khalik, dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah di situ tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sedangkan makhluknya di situ berkembang biak atau bisa beranak dan juga bisa diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Makanya di situ tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan esa di dalam zatnya. Keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya. Allah itu Maha Esa atau tunggal atau ahad. Yang selanjutnya di situ makna keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya esa dalam sifatnya. Sifat-sifat Allah di situ, kalau misalkan kita lihat, baca lagi di situ sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, saya berikan contohnya Maha mendengar, Maha melihat dan juga lain-lain yang kita bisa lihat di dalam Asmaul Husna. Adalah sempurna dan tidak ada makhluk yang memiliki sifat yang menyamainya. Makanya salah satu contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sami, yaitu Maha mendengar. Kita bisa lihat
dari bagian Asmaul Husna yang jumlahnya 99 nama-nama Allah yang paling sempurna dan juga paling baik. Salah satu contohnya saya berikan contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha mendengar. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala di situ Maha mendengar terhadap semua makhluknya. Baik yang ada di dalam diri makhluknya, di dalam hatinya yang tersembunyi, di dalam hati mereka yang tersembunyi, ataupun yang sudah kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar terhadap makhluknya. Sedangkan kita sebagai manusia di situ pendengaran kita terbatas karena kita masih menggunakan alat pendengaran yaitu telinga. Makanya di situ terbatas. Sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Itulah yang dimaksud dengan Maha mendengar. Makanya saya katakan tadi, karena Allah Subhanahu wa taala esa di dalam zatnya, esa di dalam sifat-sifatnya, makanya tidak ada makhluk yang bisa memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna esa dalam sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ yang hanya memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, esa dalam sifatnya. Keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifatnya di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di sini yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ keesaan Allah Subhanahu wa taala esa dalam perbuatannya, atau istilahnya adalah rububiyah. Hanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemelihara dan pemilik alam semesta ini. Jadi di situ keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya, di situ hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa atau mampu mengatur alam semesta ini. Menciptakan kita sebagai makhluknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Sedangkan manusia di situ tidak bisa menciptakan makhluk. Yang menciptakan makhluk di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Salah satu contohnya, kita sebagai manusia tidak bisa menciptakan sesuatu pun kecuali di situ atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ saya katakan Allah sebagai pencipta terhadap alam semesta ini dan juga semua isinya. Itu yang dimaksud dengan rububiyah. Esa di dalam perbuatannya rububiyah. Yang mengatur alam semesta ini dan juga yang memelihara alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang memiliki alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ sebagai manusia, jika diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala,
jangan pernah bersifat sombong. Karena kekuasaan itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang senantiasa memelihara terhadap sesuatu agar supaya kita bisa meneladani dari apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemelihara terhadap segala sesuatu. Berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perbuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'dznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Artinya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha hidup, yang maha mengatur segala sesuatu terhadap makhluknya. Dia tidak mengantuk dan juga tidak tidur, lain dengan manusia yang bisa mengantuk dan juga tidur dan juga lelah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Makanya saya katakan tadi bahwasanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perbuatannya, tidak ada yang bisa melakukan perbuatan itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukannya. Itulah esa dalam perbuatannya. Yang selanjutnya di situ keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, esa dalam ibadah uluhiyah. Hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi, tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Jadi di situ hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah, dan jangan sampai menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari esa dalam ibadah atau uluhiyah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alullaha andada wa antum ta'lamun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Artinya di situ kalau misalkan kita membaca dan memahami ayat ini lagi, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dalil yang berkaitan dengan esa dalam ibadah atau uluhiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah dan jangan pernah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.